Bismillah. Lima, 4, 3, 2, 1, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV dalam keadaan sehat walafiat dan juga seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i di dalam akidah. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita masih di dalam Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, yaitu di pasal yang diberikan judul oleh penulisnya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala, Usul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah muqaranatan bimanhajis salaf wa manhajil mutaqallimin. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah dibandingkan antara manhaj salaf dengan manhaj ahli kalam. Ini pasal yang kedua dan kita masih di dalam pasal ini. Dan di dalam pasal ini penulis membawakan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu Al-Mabhathul Awwal, Manhajus Salaf fi Itsbatil Aqidah. Pembahasan yang pertama yaitu metode para salaf saleh di dalam penetapan akidah. Dan di dalam pembahasan yang pertama ini kita sudah mempelajari makna salaf, baik secara etimologi, secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i. Kemudian setelah itu kita sudah membaca juga yaitu yaitu kaidah pertama para salaf saleh di dalam menetapkan akidah. Kaidah pertama para salaf saleh dalam menetapkan akidah. Kaidah yang pertama yaitu al-akhdhu bi dhahiril kitabi was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadaya al-aqidah. Mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis di setiap perkara dari perkara-perkara akidah. Ini adalah kaidah yang pertama atau metode yang pertama yang dipakai oleh para salaf saleh dalam penetapan akidah. Dan sudah kita pelajari juga bahwasanya di dalam kaidah yang pertama ini mencakup beberapa perkara. Perkara yang pertama yang sudah kita bicarakan adalah taqdimun naqli 'alal 'aql. Mendahulukan mendahulukan dalil naqli yaitu Al-Quran dan hadis daripada akal. Ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kaidah yang pertama, yaitu mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis di dalam setiap perkara dari perkara-perkara akidah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kita sudah membicarakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka lebih mendahulukan dalil-dalil naqli, dan yang dimaksud dengan dalil-dalil naqli adalah nas syariat. Dan yang dimaksud nas syariat adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan berarti bahwa para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik membatalkan akal. Akan tetapi mereka tidak menjalani penetapan akidah seperti jalannya ahli kalam, yang mana ahlu kalam berdalil
hanya dengan akal saja. Dan padahal akal tersebut tidak sanggup untuk dijadikan sebagai dalil. Mereka ahlu kalam menolak dalil-dalil naqli apabila terjadi pertentangan dengan akal. Oleh sebab itulah mereka mengatakan jika terjadi pertentangan antara dalil naqli dari Al-Quran dan hadis dengan dalil akal, logika, maka kita dahulukan dalil akal. Nah, ini adalah metodenya ahli kalam. Karena mereka mengatakan dalil naqli itu adalah dalil yang bersifat prasangka, tidak menimbulkan ilmu yang pasti. Sedangkan dalil akli bersifat absolut, pasti, keniscayaan, kata mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah berpendapat tidak ada pertentangan antara dalil naqli dengan dalil akal yang sehat. Ya, makanya kita sudah pelajari juga perkataan dari Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan inna syari'ata la ta'ti bima tuhilul 'uqul walakinnaha qad ta'ti bima tuharu fihi al-'uqul. Syariat tidak datang dengan ajaran yang dimustahilkan oleh akal, akan tetapi kadang datang dengan sesuatu yang membingungkan akal. Nah, ini metode ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah mendahulukan dalil naqli dibandingkan dalil akli. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan Rabu yang lalu. Kemudian perkara yang kedua yang masuk di dalam kaidah yang pertama yaitu al-iman bi zawahirin nusus, mengimani lahiriah dalil, mengimani lahiriah dalil min ghairi isghalil aqli bima la ta'ila tahtahu, tanpa menyibukkan akal untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Min ta'wilati ulama'il kalam min ta'wilati ulama'il kalam, yaitu berupa takwilnya para ahli kalam. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa takwil jika disebutkan maka dia menunjukkan kepada 3 makna. Makna yang pertama yaitu tafsir, penjelasan. Maka ini makna sering dipakai oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Kemudian makna yang kedua, takwil adalah hakikat yang dituju dari sebuah perkataan. Hakikat yang dituju dari sebuah perkataan. Dan ini juga diperbolehkan untuk dipakai dalam beberapa keadaan. Yang ketiga adalah memalingkan lafal dari makna yang dekat kepada makna yang jauh, yang ada dalil yang menemaninya. Maka ini diperbolehkan jika memang ada dalil yang menemaninya. Adapun jika tidak ada dalil yang menemaninya, maka tidak diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga. Nah, ini perkara yang baru pada malam ini kita pelajari, yang
di bawah dari kaidah mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis. Perkara yang ketiga, adamut tafriq bainal kitabi was sunnah. Tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Ya, termasuk daripada hal yang sangat besar perbedaannya antara ajaran salaf saleh dengan para ahli bid'ah adalah pengagungan para salaf saleh li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan fasunnatu indahum qarinatun lil Qur'ani fil aqaidi wat tashri'. Maka sunnah menurut para salaf saleh, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik, sunnah menurut mereka adalah qarinah, teman dekatnya Al-Quran di dalam perkara akidah ataupun syariat dalam Islam. Fahiya mubayyinatun wa syarihatun wa mufassiratun lima jaa fi kitabillah. Kata penulis, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah penjelas terhadap Al-Quran, pensyarah terhadap Al-Quran, penafsir terhadap Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, oleh sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah mengambil lahiriah hadis-hadis dan tidak mentakwil sesuatu pun darinya, ya, dan menolak hujah-hujah yang sangat lemah seperti pendapatnya ahli kalam, yang mana mereka mengatakan bahwa sunnah akhbaru ahad la tufidu ilman. Hadis Rasul itu adalah kabar-kabar perorangan, tidak mendatangkan ilmu, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran menurut mereka. Ini ya pendapat ahli kalam, mereka sangat meremehkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yang perkataan beliau dinukilkan di sini, beliau mengatakan tentang hadis-hadis sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kata beliau, nu'minu biha, kami beriman dengannya, wa nusaddiqu biha, dan kami mempercayainya, wala naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak sesuatu darinya, idza kanat bi asanida sihah, kalau seandainya hadis-hadis tersebut dengan sanad-sanad yang sahih. Nah ini ya, jadi perkara yang ketiga yang masuk di dalam kaidah yang pertama dari kaidah metode metode para salafus saleh adalah yaitu tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran wahyu, hadis juga wahyu. Ya, tidak membedakan mereka antara Al-Quran dan hadis. Kemudian sekarang kita masuk sebelumnya. Kemudian beliau juga di Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam hadis-hadis tentang melihat Allah nanti di akhirat. Ya, ahli kalam menolak itu. Seperti kaum Mu'tazilah, ya, menolak itu. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil naqli. Di dalam kitab Syarah Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa Imam Ahmad berkata tentang hadis melihat Allah nanti di akhirat, ahaditsu sihah nu'minu biha wa nuqirru wa kullama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanida jayyidatin nu'minu bihi wa nuqir. Hadis-hadis sahih tentang melihat
Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita beriman kepadanya dan menetapkannya. Dan setiap apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad-sanad yang baik, maka kita beriman dengannya dan menetapkannya. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, tabi'ul atba', beliau juga mengatakan tentang hadis-hadis melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Beliau mengatakan, haqqun narwiha ala ma sami'naha mimman nathiqu bihi wa radha bihi. Ini hadis benar, ada kami riwayatkan hadis-hadis tersebut dari orang yang pernah kami dengar, yang orang tersebut kita percayai dan kita ridha kepadanya. Ini subhanallah, ya, tegas para salaf saleh kalau urusan akidah mereka tegas, tidak mencela-menceli. Kami beriman dengan Allah beristiwa di atas arasy. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Muhammad bin al-Hasan, ulama dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau ditanya tentang sebagian hadis-hadis sifat. Hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah. Beliau mengatakan, "Inna hadhil ahaditsa qad rawatha thiqatu fa nahnu narwiha wa nu'minu biha wa la nufassiruha." Sesungguhnya hadis-hadis ini telah diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang terpercaya. Maka kita meriwayatkannya juga, kita mengimani dengannya dan tidak menafsirinya. Nah, ini menunjukkan bagaimana perkara yang ketiga, yaitu tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang tadi kita katakan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama di bawahnya 3 perkara. Ya, kaidah yang pertama apa? Mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis. Di bawah kaidah ini ada 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu mendahulukan dalil naqli dibandingkan dalil akli. Yang kedua yaitu mengimani lahiriah dalil-dalil syar'i tanpa menyibukkan akal dengan takwil ahli kalam yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga yaitu tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kaidah yang kedua dari metode salaf saleh, ta'zimu qawli sahabati radhiyallahu anhum wal akhdhu bi fahmihim wa bima warada anhum. Mengagungkan perkataan sahabat. Waduh. Ya, para sahabat. Siapa itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sekejap, beriman dan mati dalam keimanan. Mengagungkan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dan mengambil pemahaman mereka dan riwayat-riwayat dari mereka. Ini metode para salaf saleh. Kalau ingin menjadi seorang salafi seperti ini, mengagungkan perkataan para sahabat, mengambil pemahaman para sahabat dan riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu anhu. Telah terdapat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum umat Islam yang paling baik dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi imannya, paling dalam ilmunya, paling benar pemahamannya, paling bertakwa kepada Allah dan paling berhak untuk diikuti. Ya,
kenapa demikian? Di bawah ini penulis membawakan dalil. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 100. Di dalam surat Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para sahabat diridhai oleh Allah. Tidak mungkin kaum diridhai oleh Allah kecuali kaum tersebut sempurna mengerjakan syariat Islam. Maka kita mengambil pemahaman para sahabat, mengambil riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan, ya. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang dari generasi pertama kaum muhajirin ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in, Allah telah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah. Ini penyebab kenapa kita mengagungkan perkataan para sahabat, mengambil pemahaman para sahabat dijadikan sebagai sumber pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Karena mereka dipuji oleh Allah, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau diridhai oleh Allah, maka Allah tidak akan meridhai suatu kaum sampai mereka sempurna mengerjakan syariat Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian membawakan, kata beliau, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat sangatlah banyak. Ya, keutamaan para sahabat sangatlah banyak. Di antara hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian hina para sahabat. Demi jiwaku yang berada di tangannya, jikalau salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan mendapati infak para sahabat satu mud atau setengahnya. Satu mud itu 2 telapak orang dewasa normal. Begini, satu mud. Kalau ada seorang sahabat bersedekah 1 mud atau setengah mud, maka tidak bisa digandengkan atau dibandingkan pahalanya dengan sedekahnya salah seorang penduduk bumi selain sahabat bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan bagaimana mereka mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka hendaklah mengikuti para sahabat. Di antara dalil yang menunjukkan akal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadid." Sesungguhnya siapapun yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, yaitu di tengah kaum muslimin, saling berselisih, saling berbeda pendapat. Saat terjadi seperti itu, obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya ajaran dan ajaran para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, yang diberi petunjuk sepeninggalku.
Ya, mereka sepeninggal Rasulullah SAW menjadi khalifah. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuji dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengikuti para sahabat, dan karena mereka saksi langsung turunnya Al-Quran, dan mereka sangat mengenal keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW atas ayat-ayat dan hadis yang keluar, dan mereka mengetahui sebab turunnya ayat. Ya, oleh sebab ini semua, maka para salaf saleh mereka membangun metode beragamanya. Ya, mereka membangun metode beragamanya. Jadi Allah memuji, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Mereka saksi hidup tentang sebab turunnya ayat, sebab keluarnya hadis. Ya, mereka paling paham apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Belum lagi mereka adalah orang Arab asli, dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Mereka yang paling paham. Ya, mereka yang paling paham terhadap agama. Kita harus tekankan itu. Mereka yang paling paham terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian penulis menyebutkan contoh-contoh telitinya pemahaman para salaf saleh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh telitinya para salaf saleh, para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu, kebaikan, hikmah ada pada pengikutan kita terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Contoh yang pertama, atau sebab yang pertama, bukan contoh, sebab yang pertama, bahwa kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa kita menjadikan pemahaman para sahabat terhadap dalil Al-Quran dan hadis sebagai sandaran? Satu, tidak ada di zaman mereka perbuatan bid'ah. Tidak ada di zaman mereka perbuatan-perbuatan yang menyebar diakibatkan bersandar kepada hawa nafsu. Tidak ada di zaman mereka perbuatan-perbuatan yang terjadi karena pertentangan-pertentangan. Mereka senantiasa sangat berpegang teguh di atas ilmu dan amal. Ini sebab yang pertama kenapa para salafus saleh mereka paling pantas untuk diikuti pemahaman mereka, cara beragama mereka. Sebab yang kedua, kenapa mereka terhadap agama itu benar-benar teliti? Karena di awal-awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabat untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka bahkan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahum fahimu. Karena mereka paham betul kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diucapkan la ilaha illallah tersebut, maka mereka wajib kufur terhadap seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Jadi mereka faham akan hal tersebut. Ini yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan di awal-awal dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada mereka untuk Islam dan masuk keimanan ke dalam hati-hati mereka, maka pada saat itu benar-benar kokoh iman di dalam hati mereka. Wa rasakha fiha rusukhal jibal asyawamikh, nancap di dalam hati mereka keimanan sebagaimana menancapnya gunung-gunung yang sangat kokoh, sangat tinggi. Ya, oleh sebab itulah tidak heran para sahabat pemberani, tidak takut mati, dan mereka akan menghadapi siapapun yang memerangi agama ini, hatta aqraba qarib, sampai orang yang paling dekat kekerabatannya, wa ahabba habib, orang yang paling dicintai seperti bapak, ya. Ada sahabat Nabi yang membunuh bapaknya karena bapaknya kafir. Dan ini menunjukkan iman mereka di atas pemahaman yang kuat tentang hakikat Islam dan keyakinan Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Yahya bin Ya'mar yang datang dari Irak, datang ke kota Mekah atau kota Madinah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqita ulaik," jika engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni, maka beritahukan kepada orang-orang yang tidak percaya tentang takdir bahwa mereka meyakini Allah itu tidak mentakdirkan makhluk. Allah itu tidak tahu apa yang terjadi pada makhluk kecuali setelah terjadinya. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beritahukan kepada mereka yang menolak tentang keimanan kepada takdir bahwa aku Abdullah bin Umar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah, jikalau salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu ia sedekahkan, Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Sampai dia beriman kepada takdir. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Lalu setelah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membawakan hadis Jibril yang masyhur. Kalau seandainya bukan karena pengetahuan yang mendalam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, tentang keimanan kepada takdir dan bahwasanya dia adalah rukun iman, maka niscaya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak berlepas diri dari yang mengingkari takdir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalamnya dan telitinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah. Kemudian yang keempat, contoh juga yang menunjukkan dalamnya pemahaman para salaf saleh, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Sabigh bin Asad Al-Muradi. Beliau ini sering bertanya tentang hal-hal yang samar-samar dalam Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seseorang memanggil dia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyediakan untuknya arajin nakhl. Arajin nakhl. Arajin itu sebentar. Arajin
Arajin itu adalah saya berikan contoh ini arajin ya. Sebentar biar antum tahu mana itu arajinun nakhl. Karena saya sering mengatakan salah satu nikmat Allah di zaman sekarang itu belajar sudah tahu gambarnya. Arajinun nakhl itu kurma. Arajinnya itu ini. Nah, bisa lihat ya, ini arajin nakhl. Jadi ada orang di zaman Umar bin Khattab sering bertanya tentang hal yang samar-samar dalam Al-Quran. Umar bin Khattab manggil orang tersebut, diutus utusan untuk dipanggil, dan sudah disediakan untuknya arajinun nakhl. Ketika orang tersebut masuk ke dalam kantornya Umar bin Khattab, darabahu bitilkal arajin hatta adma ra'sah. Umar bin Khattab memukuli orang tersebut dengan arajin tadi, ya, sampai kepalanya terluka. Thumma arkabahu ala qatab. Kemudian dia naikkan ke atas onta. Wa nafahu, dan dia usir. Wa azama 'alan nas alla yujalisuhu, dan memerintahkan kepada manusia untuk tidak duduk tidak menemaninya. Fakana bainal khalqi kal ba'iril ajrab. Maka orang tersebut di antara manusia seperti onta yang penuh dengan penyakit kulit. Kullama jalasa ila halaqah qamu wa tarakuhu. Setiap kali dia duduk di sebuah majlis, maka orang-orang akan bangun dan meninggalkan dia. Ini menunjukkan bagaimana telitinya pemahaman para salaf saleh, yang di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terhadap dalil-dalil naqli tentang sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kita ambil kaidah yang ketiga. Kaidah yang kedua tadi adalah mengagungkan perkataan para sahabat, menjadikan pemahaman para sahabat terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai pemahaman yang benar, didahulukan, dan seterusnya. Kaidah yang ketiga dari metode yang dipakai oleh para salaf saleh dalam beragama, yaitu hifdzul uqul an takallufil bahthi fima la tutiquhu min umuril aqidah. Menjaga otak, akal dari bersusah-susah membahas sesuatu yang tidak disanggupi oleh akal dari perkara-perkara akidah. Ya. Oleh sebab itulah, kenapa demikian? Karena Allah memberikan akal itu kekuatan yang terbatas. Maka dia tidak sanggup untuk menjauhi kekuatan melampaui batasan tersebut. Dan para salaf saleh mereka senantiasa diam dari berbicara hal-hal yang gaib, dan mereka menerima dalil-dalil syar'i dan mereka mengimaninya. Dan daurul aqli fil aqidatil mughayyabati salafiyah huwa daurur ridha wal itmi'nan wat taqdir li'azamatillahi wa tafakkur fi makhluqatihi al-'azimah al-mabthutha fi hadzal kaun al-fasih wa ta'ammul bima awda'a Allahu fihi minal ayat. Yang artinya, dan menurut salaf saleh, fungsi akal dalam perkara akidah salaf yaitu merelai, tenang, ya, dan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memikirkan dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu metode para salaf saleh yang ketiga, yaitu menjaga akal untuk tidak
masuk ke dalam pembahasan yang akal tidak sanggup di dalamnya, seperti perkara-perkara akidah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira cukup itu dulu 15 menit untuk pertanyaan. Dipersilahkan kepada pembawa acara. Tafadhal. Disampaikan oleh Ustaz, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0813 14555557. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita sampaikan setelah kita jeda dulu. Setelah kita jeda dulu beberapa menit ke depan, insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, insyaallah. Detik lagi. Tafadhal. Gimana suara Mas? Sudah bagus, siap. Siap. Detik saja. Ya. Lima, 4, 3, 2, 1, ya. Baik para pemirsa sendiri dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan sekali lagi bagi Anda yang bergabung dalam segmen jawab. Silakan bergabung secara langsung, silakan kami di nomor 0813 Adapun bagi Anda yang bertanya melalui line pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pesan di nomor 0813 Baik, kami kita menunggu telepon yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mbak Ayu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Bagaimana kedudukan akal dalam Islam? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan kedudukan akal dalam Islam memang sangat penting, dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan di dalam Al-Quran akan hal ini, yaitu seperti misalkan la'allakum ta'qilun, liqaumin yatafakkarun, liqaumin yafqahun, agar kalian memikirkannya, mengakalkannya, untuk kaum yang berfikir, untuk kaum yang memahami. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam akal, di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghormati akal manusia dan membanggakan akal manusia tersebut, dan menjadikan akal sebagai sandaran untuk menetapkan akidah. Sandaran untuk menetapkan akidah.
Oleh sebab itulah akal sangat dimuliakan dalam agama Islam. Tetapi akal kedudukannya bukan untuk memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya, seperti memikirkan tentang hakikat sifat Allah, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah berbicara, dan seterusnya. Nah, ini bukan perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Akal digunakan untuk memahami dalil dari Al-Quran dan hadis. Bukan akal digunakan untuk memahami hal-hal yang tidak mungkin dipahami oleh akal. Berusaha memahami hal-hal yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk dipahami oleh akal. Akal kedudukannya dalam agama Islam adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah sekali lagi Islam melarang menggunakan akal untuk masuk kepada sesuatu yang dia tidak sanggup, seperti membicarakan zat Allah, membicarakan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah." Berfikirlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan janganlah kalian berfikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas yatasaalun hatta yuqal hadza khalqullah faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah." Masih saja manusia bertanya-tanya, ya, berpikir sampai dikatakan ini adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Maka siapa yang mendapati hal itu sedikit pun, maka hendaklah dia ucapkan, aku telah beriman kepada Allah. Begitu juga tentang perkara-perkara gaib. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, maka jawablah, ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kedudukan akal, yaitu fungsinya memahami agama, memahami dalil dari Al-Quran dan hadis untuk diamalkan, dan tidak menggunakan akal dalam perkara-perkara yang akal tidak sanggup untuk berpikir ke dalamnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz tadi dari pertanyaan hamba Allah di Bekasi. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa Hasan TV yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di nomor 0813 182945352. Adapun bagi yang bertanya melalui pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 144555557. Sudah ada yang masuk? Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Julianto ini di Sumatera Barat. Baik, Pak Julianto, silakan pertanyaannya langsung ke Ustaz. Dari Julianto ini di Sumatera Barat. Pak Julianto, silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gini Ustaz, mungkin ada Baik, ini ada sedikit menyimpang dari tema. Silakan. Iya. Bapak langsung aja ngomong, nggak usah dengarkan televisinya Pak. Halo. Ya.
Bapak cukup dari telepon saja Pak, audio televisinya dimatikan saja. Oh iya, Agar lebih mudah memahaminya. Iya. Baik, silakan. Siap, ya. Iya. Mati ya. Silakan. Iya. Jadi gini, mengenai fadilah zikir pagi dan petang. Halo? Iya, lanjut Pak, silakan. Kita Tentunya kan kalau kita lihat para sahabat kan tentunya mengamalkan ya. Kayak Abu Bakar, Umar, gitu kan. Ya. Ya. Terus yang kami agak sedikit bertanya, kenapa beliau-beliau itu tidak terjaga dengan dibuktikannya wafatnya kok diganggu dengan mungkin wafatnya terbunuh begitu loh. Maksud saya bagaimana untuk memahami tersebut itu dengan fadilah zikir dan pagi dan petang kok pasti belum terjaga dengan kejailan orang sampai terbunuh. Begitu kira-kira Ustaz. Baik, cukup. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jilanto di Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, setiap orang yang berzikir pagi dan sore, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang zikir tersebut. Di antaranya, siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'ul 'alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam tusibhu faj'atu bala, dia tidak akan tertimpa musibah yang mendadak. Itu adalah keutamaan orang yang mengucapkan zikir tadi. Nah, lalu kenapa para sahabat seperti Umar bin Khattab beliau ditombak dari belakang? Kemudian seperti Utsman bin Affan, beliau dikepung oleh para pemberontak sehingga dibunuh oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib juga demikian, diracun. Maka jawabannya satu, itu adalah keinginan baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat agar mereka semakin ditinggikan derajatnya, mati dalam keadaan syahid. Dua, agar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diampuni dosa-dosanya dengan cara seperti itu tadi. Lalu Ustadz, bukankah hadis tadi menunjukkan mereka tidak akan tertimpa musibah yang mendadak? Maka kita katakan asal hukumnya yang membaca doa tadi memang tidak tertimpa musibah yang mendadak. Tetapi Allah dengan hikmahnya memberikan musibah kepada seseorang yang membaca, meskipun dia membaca zikir pagi atau sore, Allah dengan hikmahnya memberikan musibah kepada seseorang. Entah tujuannya untuk mengangkat derajat atau menghapuskan dosa-dosanya sehingga derajatnya tinggi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan Pak Jilanto di Sumatera Barat. Kami silakan kembali jika ada yang telepon yang masuk. Baik, belum. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang bertanya kepada kita, di mana Allah sebelum arsy itu diciptakan Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz tentang masalah ini. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kita cukup mengatakan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka telah diridhai oleh Allah belum pernah bertanya tentang pertanyaan tersebut. Belum pernah bertanya tentang pertanyaan tersebut. Maka wasi'ana ma wasi'ahu. Kita bersikap yang sebagaimana para sahabat Nabi bersikap. Pertanyaan seperti itu belum ditanyakan oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah. Berarti pertanyaan seperti itu tidak diperlukan untuk mendapatkan ridha Allah.
Itu satu. Yang kedua, kita menjawab sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'." Yang artinya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan 'arasy-Nya Allah di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ardh. Dan Allah menulis di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jawablah dengan hadis seperti itu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu. Ada Allah dan belum ada sesuatu apapun sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, setelah khairan kita bacakan penanya terakhir Ustaz di malam hari ini yang semisal juga dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Bagaimana dengan pertanyaan anak kecil Ustaz yang agar kita mudah memberikan penjelasan kepada mereka di mana Allah itu berada Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz tentang pertanyaan ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawablah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengajari para sahabat. Ketika beliau bertanya kepada budak perempuan kecil dalam hadis riwayat Muslim, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka perempuan tersebut menjawab, "Fis sama," di langit. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah beriman. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita ingin mengajari anak-anak kita tentang keberadaan Allah, maka sebutkan hadis tersebut bahwa Allah di langit. Ya, Allah di langit ataupun Allah beristiwa di atas arsy. Sudah. Dan tidak perlu kita untuk menjelaskan yang lebih dalam lagi. Allah di langit, seperti itu. Allah di langit, Allah di atas arsy. Sudah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada anak-anak atau kapasitas anak yang memang belum bisa kita untuk menjelaskannya lebih dalam lagi. Tetapi yang paling utama bagi kita adalah menalkinkan keyakinan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salaf saleh. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Sebelum kami tutup, mungkin ada ikhtitam dari Ustaz? Ada pesan semoga bermanfaat, yaitu para ulama mengatakan meninggalkan yang haram lebih utama dibandingkan mengerjakan ketaatan. Salah satu contohnya berzikir. Para ulama salaf mengatakan zikrullahi hasan. Berzikir, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, berselawat, itu adalah perbuatan yang baik. Wa ahsanu minhu, dan yang lebih baik darinya adalah zikrullahi inda fi'lil ma'siyah. Mengingat Allah saat ingin mengerjakan maksiat sehingga tidak jadi mengerjakannya. Ini adalah pemahaman yang sangat menarik. Meninggalkan keharaman lebih utama dibandingkan mengerjakan ketaatan. Contohnya, berzikir kepada Allah baik, bersalawat, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil baik. Tetapi berzikir kepada Allah, mengingat Allah saat mau melihat yang haram di handphone, mengingat Allah saat mau mendengar yang haram,
sehingga dia meninggalkannya, ini lebih utama. Semoga bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan, Masya Allah, ikhtitam yang sangat manfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa kita ambil faedahnya. Dan kami ucapkan lagi jazakallahu khairan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakallahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang menyaksikan tayangan kajian rutin di setiap hari Rabu malam Kamis. Mohon maaf sekali lagi dari sekian pertanyaan yang Anda kirimkan, tidak semua kami bacakan karena memang keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas mohon diri dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallah. Hayyakumullah. Assalamualaikum. Insyaallah.